Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Baik, ya. Kurang kencang. Ini banyak yang bersedih hari ini. Oke, saya pahami, saya juga memang demikian. Hanya saja kalau di dalam film-film kartun itu aura-aura sedih itu kan gelap ya, hitam warnanya. Kita harus tetap semangat dalam permasalahan ini karena pukulan-pukulan telak seperti ini itu bisa menjadikan putus asa ya. Sedangkan putus asa itu kebiasaannya syaiton. Dan para pejuang kebenaran ini bukan para syaiton, jadi tidak boleh putus asa. Banyak yang mengatakan, ini udah jelas, termobilisasi semua lini. Hakim demikian, kepolisian demikian, jaksa demikian. Saya setuju itu, saya setuju. Kemudian buat apa terus-terusan dibahas? Ini yang menjadi permasalahan ya. Apabila kita melihat kepada kebiasaan orang-orang terdahulu yang ada di dalam kebenaran, mereka-mereka itu tidak pernah melihat perjuangan dari sebuah hasil. Dalam hal ini perjuangan kita sebagai masyarakat Indonesia adalah membicarakan kebenaran. Di situ hasilnya bagaimana? Itu lain soal. Minimalnya tatkala datang keburukan, tatkala datang kejahatan, kita tahu keburukan, kejahatan, dan kebohongan. Itu minimalnya. Karena suatu saat nanti table must be turned. Yang namanya meja itu pasti terbalik, yang namanya roda itu pasti berputar begitu. Itu akan ada masanya. Mungkin saat ini, mungkin besok, mungkin lusa, kita tidak tahu. Yang jelas tetapkan posisi kita di mana. Baik, yang akan kita bahas kali ini adalah pertimbangan hakim yang mana sudah dengan sewenang-wenang menolak permohonan Roy Suryo. Karena kenapa saya katakan sewenang-wenang? Karena dalam pertimbangannya, dan pertimbangan ini yang akan kita bahas sekarang, di dalam pertimbangannya hakim buta sama sekali terhadap fakta-fakta persidangan. Itu yang akan kita bahas. Jadi saya katakan yang mulia saat ini sudah jadi yang terhina. Dan bukan hanya yang mulia ini saja, tetapi yang mulia yang satu lagi. All hail Yang Mulia Udin. Itu pun jadi terhina. Kenapa? Karena postulat-postulatnya yang mengatakan bahwa pra peradilan ini akan dimenangkan karena sudah ada kong kali kong di antara hakim dengan Refli Harun, karena Refli Harun itu adalah termul Jokowi, jadi supaya ini tidak masuk ke dalam pokok persidangan, supaya Roy Suryo bebas, kemudian Jokowi tidak usah masuk ke persidangan, terbantahkan secara telak. Jadi sudah tidak all hail Yang Mulia Udin, tapi all hell Yang Mulia Udin. Kalau dia tidak bertaubat, ya dia harus mencabut ucapan-ucapannya. Dan itu akan kita bahas di video yang selanjutnya, insya Allah, mengenai si Udin itu. Sekarang kita bahas dulu pertimbangan-pertimbangan hakim, yang mana lucu karena sudah dibahas juga oleh Mas Refli Harun, dan kita juga sudah membahas pada video yang sebelumnya. Di antara catatan globalnya, apa yang dijadikan pertimbangan oleh hakim adalah Roy Suryo itu mempermainkan lembaga pra peradilan karena sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan pra peradilan sebelum saat ini, sebelum dipeduasatukan, tetapi tidak memakai itu. Nah ini hakim on. Apabila ini pertimbangannya, terus kenapa pra peradilan kemarin diterima? Waktu menggugat atau memohonkan supaya proses penangkapan yang terjadi sebelum P21 itu diterima oleh hakim. Ini sudah jelas keoonan yang luar biasa ya. Banyak terlalu yang mengatakan, Allah, kalau hakimnya putus saja berpihak dikatakan adil, kalau tidak berpihak dikatakan termul. Nih ya, para termul yang otaknya kosong, kalian itu harus paham, kita ini melihat sesuatu by proses, bukan hanya semata-mata dari putusan. Makanya putusan kemarin banyak banyak tuntutan juga yang tidak diaminkan oleh hakim pada pra peradilan pertama. Kita tidak mengatakan mereka itu atau hakim itu termul, tidak. Karena memang proporsional, tetapi saat ini hakim itu sudah mengakui bahwa dirinya ikut di dalam permainan yang dikatakan oleh hakim, ini permainannya Roy Suryo. Padahal kalau demikian, ngapain pra peradilan sedari awal itu diputuskan, kemudian kenapa pra peradilan yang kedua ini sampai mendatangkan saksi,
ada fakta-fakta persidangan dan lain sebagainya. Kalau toh pada akhirnya ini hanya diputus tidak relevan. Oh, on hakimnya ini. Kita saksikan dulu ya supaya ada konteks. Kita lihat pertimbangan hakim di dalam menolak pra-peradilannya Roy Suryo yang kedua ini. Kita saksikan. Sidang perkara pra-peradilan nomor 108 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hari ini pembacaan putusan seperti yang lalu saya akan bacakan poin-poinnya saja ya. Tentu pertimbangannya akan saya bacakan secara lengkap. Putusan nomor 108 Pidpra 2026 PN Jakarta Selatan, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pra-peradilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara KRMT Roy Suryo Noto Diprojo yang diwakili oleh kuasanya Dr. Refli Harun, SIMA LLM dan kawan-kawan, melawan Kapolda Metro Jaya, CQ Direskrimum Polda Metro Jaya, CQ Kasubdit Kamnek, CQ Tim Penyidik yang diwakili oleh kuasanya sebagai termohon. Dua Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, CQ Aspidum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, CQ Kajari Jakarta Selatan, CQ Tim Jaksa Penuntut Umum yang diwakili oleh kuasanya disebut turut termohon. Pengadilan negeri tersebut dan seterusnya, pemohon melalui surat permohonannya tanggal 1 Juli 2026 telah mengajukan permohonan pra-peradilan dengan alasan sebagaimana yang tersebut dalam putusan. Menimbang bahwa terhadap permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban sebagai berikut, telah termuat dalam putusan. Turut termohon juga telah mengajukan jawaban sebagaimana termuat dalam putusan. Untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P1 sampai dengan P26, saksi-saksi Michael Benyamin Sinaga, Nurdian Noviansyah Susilo, Erwin Purwadharma, dan Krishna Mukti. Pemohon juga mengajukan ahli atas nama Dr. Didit Wijayanto Wijaya SHMH, menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, termohon mengajukan bukti surat T1 sampai dengan T149 dan ahli atas nama Profesor Dr. Erdianto SHM Hum. Turut termohon mengajukan bukti TT1 sampai dengan TT12. Pertimbangan hukum, maksud dan tujuan permohonan pra-peradilan pemohon sebagaimana tersebut di atas. Pada pokoknya permohonan pra-peradilan pemohon adalah satu, mohon agar pengadilan menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka untuk pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik berdasarkan surat ketetapan nomor S-Tab S-4 dan seterusnya tanggal 7 November 2025 adalah tidak sah karena dilakukan secara melawan hukum dengan melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 12 Romawi 2014 junto pasal 184 ayat 1 KUHP. 2. Menyatakan pemohon tidak dapat didakwa dengan pasal tersebut. 3. Menyatakan penyidikan berdasarkan 3 surat perintah penyidikan dan surat penetapan tersangka tidak sah dan dibatalkan sepanjang mengenai pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. 4. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik pemohon. 5. Serta menyatakan turut termohon tidak melanggar pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP dan tunduk pada putusan aku.
Untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat P1 sampai 26 dan satu ahli yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa sekalipun dalam sistematika jawaban yang diajukan oleh turut termohon mengandung eksepsi, namun hakim memandang keseluruhannya adalah bagian dari jawaban yang nantinya setelah dipertimbangkan oleh hakim, muaranya hanya dua, yakni mengabulkan atau menolak permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon. Karena itu hal-hal yang masuk dalam kategori eksepsional tidak akan dipertimbangkan secara terpisah. Termohon menolak dalil permohonan pemohon, yakni 1. Perkara quo tunduk dan diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 sesuai ketentuan peralihan Pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 karena penyidikannya telah dimulai sebelum berlakunya undang-undang tersebut, sehingga seluruh tindakan penyelidikan dan penyidikan termohon dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah. 2. Kewenangan pra-peradilan terbatas pada pengujian keabsahan aspek formil dan prosedural, bukan menilai tepat atau tidaknya penerapan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE maupun pembuktian unsur tindak pidana yang merupakan ranah pemeriksaan pokok perkara sesuai pasal 77 KUHP junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 12 Romawi 2014 dan Perma nomor 4 tahun 2016. Bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka telah sah karena pada saat penetapan telah tersedia sekurang-kurangnya 2 bahkan 3 jenis alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP, yaitu keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan saksi serta didahului dengan pemeriksaan pemohon sebagai saksi atau calon tersangka dan gelar perkara sesuai standar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 12 Romawi 2014. Untuk mendukung alasan penolakannya, termohon mengajukan bukti surat dan ahli sebagaimana tersebut di atas. Turut termohon menolak dalil permohonan pemohon dengan alasan 1. Dalil pemohon yang mempersoalkan pemenuhan unsur material, dikotomi perbuatan dan ada tidaknya niat jahat atau mens rea dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE telah melampaui batas penilaian pasal 2 ayat 2 Perma nomor 4 tahun 2016 karena pengujian substansi material merupakan kompetensi absolut majelis hakim pemeriksa pokok perkara, sehingga forum pra-peradilan tidak berwenang memeriksa dan memutusnya. 2. Objek yang dimohonkan pembatalan berupa 3 surat perintah penyidikan dan surat ketetapan tersangka merupakan produk hukum administrasi justisial yang diterbitkan secara mandiri oleh penyidik sehingga turut termohon tidak memiliki hubungan kausalitas maupun wewenang atributif berdasarkan pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Terlebih berkas perkara pokok beserta surat dakwaan telah dilimpahkan dan diterima Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Juni 2026 sehingga status pemohon telah beralih menjadi terdakwa dan permohonan gugur demi hukum sesuai pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102 PUU 13 Romawi 2015. Penerbitan surat pemberitahuan berkas perkara lengkap P21 nomor B5148 M.1.4 dan seterusnya tanggal 30 April 2026 adalah sah menurut kewenangan eksklusif penuntut umum. Pasal 14 huruf B, pasal 110 junto pasal 138 KUHP dan merupakan bukti terpenuhinya ambang minimal 2 alat bukti yang sah sesuai pasal 184 ayat 1 KUHP junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 12 Romawi 2014. Untuk mendukung alasan penolakannya, turut termohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan pemohon dan jawaban termohon dan turut termohon serta bukti-bukti surat, saksi dan ahli yang diajukan persidangan oleh para pihak, Hakim pra-peradilan mempertimbangkan sebagai berikut. Hakim tidak akan mempertimbangkan satu persatu bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, melainkan hanya bukti-bukti yang relevan dengan permohonan pemohon dan jawaban termohon dan turut termohon. Menimbang bahwa salah satu pasal yang mengatur acara pemeriksaan pra-peradilan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP adalah pasal 163 ayat 1 yang selengkapnya berbunyi. Pasal 163 ayat 1 acara pemeriksaan pra-peradilan ditentukan sebagai berikut. A. Dalam jangka waktu 3 hari terhitung sejak permintaan diterima, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. B. Dalam memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 sampai dengan pasal 162, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau advokatnya, keluarga tersangka, pihak yang berkepentingan, penyidik atau penuntut umum. C. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf B dilakukan secara cepat dan dalam jangka waktu paling lama 7 hari
terhitung sejak permohonan dibacakan, hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. D. Dalam keadaan termohon tidak hadir sebanyak 2 kali di persidangan, pemeriksaan pra-peradilan tetap dilanjutkan dan termohon dianggap melepaskan haknya. E. Selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan. F. Dalam hal putusan pra-peradilan menetapkan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan atau penuntut umum dinyatakan tidak sah, hal lain yang terkait dengan upaya paksa tersebut agar dilakukan pemulihan dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah putusan pengadilan. Dan G. Putusan pra-peradilan pada tahap penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan pra-peradilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum dengan permintaan baru. Menimbang bahwa ketentuan pasal 163 ayat 1 huruf D di atas lahir untuk memperbaharui pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP lama yang berbunyi, dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan pada pra-peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Menimbang bahwa pasal 82 ayat 1 huruf D tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102 PU 13 Romawi 2015 telah diberikan makna baru, yakni permintaan pra-peradilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah mulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa atau pemohon pra-peradilan. Selanjutnya, Mahkamah Agung juga memberlakukan rumusan hukum rapat pleno Mahkamah Agung tahun 2021 yang salah satu rumusan Kamar Pidana menyatakan dalam perkara tindak pidana sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan pra-peradilan sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan, status tersangka beralih menjadi terdakwa, status penahannya beralih menjadi wewenang hakim. Dalam hal hakim pra-peradilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan pokok perkara. Menimbang bahwa rumusan pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP baru menurut hakim dimaksudkan untuk mencegah upaya penyalahgunaan hukum oleh penyidik dan penuntut umum untuk sekedar menggugurkan upaya pra-peradilan. Misalnya dengan cara meminta penundaan sidang pra-peradilan agar dapat segera menyelesaikan proses penyidikan, melimpahkan pokok perkara dan diterima oleh pengadilan. Cara-cara ini menyebabkan tertutupnya hak tersangka untuk memperoleh perlindungan hak asasi manusia dengan jalan menguji apakah upaya paksa yang dilakukan terhadap dirinya sekalipun di sisi lain hak untuk segera diperiksa perkaranya di pengadilan juga merupakan hak asasi tersangka. Menimbang bahwa di sisi lain perubahan undang-undang yang berusaha menutup celah atau mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan tersebut juga tidak boleh disalahgunakan untuk menunda-nunda pemeriksaan pokok perkara, karena hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelapor yang juga memiliki hak agar materi pokok dugaan tindak pidana yang dilaporkannya segera mendapatkan putusan dari pengadilan terlepas dari apapun putusan yang akan dijatuhkan. Menimbang bahwa selanjutnya hakim perlu menguraikan perbedaan mendasar antara permohonan pra-peradilan dalam perkara nomor 99 Pidpra 2026 PN Jakarta Selatan atau pra-peradilan pertama yang diajukan pemohon dan diputus oleh pengadilan dengan permohonan pra-peradilan ini. Sebentar ya, sebelum masuk ke situ. Ini ya dari apa yang saya catat, ya ini karena sudah masuk berbeda, saya mau komentari sedikit saja dulu. Si hakim mengatakan ya, ini kan sudah tadi ya nomor lah, sudah jelas itu. Ada yang permohonan, hakim membaca permohonan yaitu penyidikan terkait 32-35 yaitu Undang-Undang ITE agar dikatakan tidak sah. Nah, ini kan jelas, supaya jelas dulu permohonannya dibacakan oleh hakim. Kemudian kata hakim, semua dipertimbangkan untuk diterima atau ditolak. Jadi hakim itu tidak akan melihat seluruh bukti-bukti yang ada di persidangan, karena pada akhirnya muaranya itu kembali ke sini. Ini hanyalah pertimbangan untuk diterima atau ditolak permohonan ini. Kemudian termohon itu mengatakan penyelidikan itu sudah berlangsung. Termohon ini berarti kepolisian ya dan kejaksaan. Penyelidikan sudah berlangsung sebelum KUHP baru, itu dalilnya tuh. Nah, pada menit 51 hakim mengeluarkan dalil jaksa.
pada menit yang sebelumnya di sini hakim mengeluarkan dalil-dalil dari kepolisian dalam pengertian bahwa ini persidangannya sudah berlangsung, dalil-dalil sudah ada, ya. Nah, pada menit 53.26 hakim secara eksplisit mengatakan tidak akan melihat semua bukti. Jadi bukti ini memang diabaikan sama sekali. Ya, kalau kata hakim bahasanya tidak akan melihat semua bukti. Kalau kata saya berarti hakim memilih untuk buta. Lah bagaimana tidak bisa hakim tidak bisa? Bagaimana mungkin ada bukti yang tidak dilihat dalam sebuah proses persidangan? Nah, makanya untuk menjustifikasi ya keadaan hakim yang tidak mau melihat atau tidak mau mempertimbangkan seluruh bukti yang ada, maka si hakim ini kembali kepada penafsiran putusan Mahkamah Agung yang mana ada makna baru mengenai pra-peradilan, yang mana tadinya pra-peradilan itu gugur karena status berpindah dari tersangka menjadi terdakwa. Sekarang gugur apabila sudah masuk kepada pokok permasalahan. Jadi hakim jelas sekali, hakim tidak bermain di dalam bukti, hakim bermain di dalam persepsi. Nih makna baru dari menit 55.20 sampai menit 57.34, hakim itu hanya menafsirkan putusan Mahkamah Agung yang mana itu linear dengan perkataan hakim sebelumnya tidak mau melihat bukti. Jadi ini kalau kita mau melihat yang sudah mempermainkan pengadilan ini sendiri adalah hakim. Kalau ini sedari awal sudah tidak mau melihat bukti, ngapain tadi disebutkan dalil-dalil sampai jaksa dikeluarkan untuk mengeluarkan dalil, kemudian kepolisian dipanggil untuk mengeluarkan dalil, tapi pada akhirnya dalil-dalil ini tidak mau dilihat karena hakim lebih memilih untuk menafsirkan putusan MA. Yang mana itu bukan kepastian hukum. Ya, ini nanti saya kasih analogi ini. Oke, sampai sini clear ya. Kita lanjutkan dulu. Menimbang bahwa dalam pra-peradilan pertama, bukti P11, tindakan penggeledahan, penangkapan, penahanan, pelimpahan tahap 2 oleh termohon kepada turut termohon, dan pelimpahan pokok perkara oleh turut termohon ke pengadilan negeri dilakukan dalam rentang waktu yang sangat singkat. Pemohon digeledah, ditangkap dan ditahan pada tanggal 19 Juni 2026. Pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2026. Pemohon kemudian mengajukan upaya pra-peradilan pada tanggal 22 Juni 2026. Selanjutnya penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Juni 2026, bukti TT9 sampai dengan TT11. Dari fakta tersebut di atas, pemohon memiliki waktu yang sangat singkat untuk mempertimbangkan dan menyusun permohonan yang baik untuk menguji upaya paksa tersebut sebelum pelimpahan pokok perkara ke pengadilan. Menimbang bahwa selain secara normatif pengadilan memedomani ketentuan pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP, dalam konteks hak asasi manusia, pengadilan sebagai salah satu institusi negara dalam penegakan hukum dan keadilan harus memastikan adanya jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi pemohon. Karena itulah saat pra-peradilan pertama diperiksa, maka pemeriksaan pokok perkara yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum dilaksanakan. Menimbang bahwa permohonan pra-peradilan dalam perkara ini, dalam kurung pra-peradilan kedua, diajukan pada saat agenda sidang pra-peradilan pertama menginjak pada tahap kesimpulan. Sebagaimana telah diuraikan di atas, objek upaya paksa dalam perkara ini adalah penetapan tersangka khusus untuk sangkaan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Menimbang bahwa hakim berpendapat permohonan pra-peradilan mengenai upaya paksa penetapan tersangka yang dimaksud dalam pasal 89 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tidak dapat diajukan secara parsial, yakni menguji satu persatu pasal yang disangkakan menggunakan permohonan yang terpisah-pisah, melainkan harus diajukan secara menyeluruh atau satu kesatuan. Selain itu, keadaan dalam perkara pra-peradilan kedua berbeda dengan perkara pra-peradilan pertama, karena penetapan tersangka terhadap pemohon telah dilakukan pada tanggal 7 November 2025 setelah melalui proses penyidikan dan gelar perkara bukti T102 sampai dengan T104.
Menimbang bahwa setelah menetapkan pemohon sebagai tersangka dan dilanjutkan dengan pemanggilan pemohon untuk didengar keterangannya sebagai tersangka, bukti P1 dan P4, termohon juga melakukan gelar perkara khusus atas permintaan pemohon dan telah memberikan kesempatan kepada pemohon mengajukan saksi dan orang-orang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Bukti T106 sampai dengan T118, bukti T123 sampai dengan T149. Setelah diberikan kesempatan mengajukan bukti yang meringankan, pemohon tidak menggunakan hak hukumnya mengajukan pra-peradilan untuk menguji penetapan tersangka tersebut. Selanjutnya, hingga hasil penyidikan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum di tanggal 30 April 2026, pemohon juga tidak mengajukan pra-peradilan untuk menguji penetapan tersangka. Hakim berpendapat bahwa sikap pemohon ini adalah bentuk pengabaian hak hukum yang secara sadar dilakukannya dan sekaligus menunjukkan kesiapan pemohon untuk membela diri dalam pemeriksaan pokok perkara. Menimbang bahwa sidang pemeriksaan pokok perkara merupakan forum yang lebih tinggi kualitasnya untuk menguji bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik yang telah dianggap lengkap dan layak untuk dilakukan penuntutan oleh penuntut umum. Menimbang bahwa kepentingan hukum kedua belah pihak, yakni pemohon dan pelapor, sesungguhnya telah bertemu dengan telah terbukanya forum pemeriksaan pokok perkara. Pemohon seharusnya menggunakan forum itu untuk mengajukan segala argumentasi hukum terkait ketentuan pidana yang didakwakan atau hal-hal lain yang terkait dengan syarat formil dan material surat dakwaan dan untuk menguji alat bukti baik yang diajukan turut termohon maupun yang diajukan pemohon P10, P13 sampai dengan P21. Majelis Hakim dalam pokok perkara memiliki kewenangan untuk memeriksa alat bukti tidak hanya dari sisi kualitasnya, melainkan juga memeriksa relevansi dan kualitasnya, serta apakah pembuktian itu mampu meyakinkan majelis hakim. Dengan kata lain, majelis hakim dalam pokok perkara memiliki kewenangan memeriksa perkara dalam ruang lingkup yang jauh lebih luas dibandingkan hakim pra-peradilan. Dalam keadaan demikian, tentu hak hukum pemohon tidak akan dirugikan. Lembek. Menimbang bahwa ketika pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP dihubungkan dengan pasal 160 ayat 3 yang berbunyi, permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa yang diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka atau advokatnya sebagaimana dimaksud S1 hanya dapat diajukan satu kali untuk hal yang sama, telah memunculkan penafsiran adanya hak kepada terdakwa yang perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan untuk mengajukan permohonan pra-peradilan dan diberikan hak untuk mengajukan pra-peradilan dengan cara dipecah satu persatu. Menimbang bahwa hakim berpendapat pasal 163 ayat 1 huruf A bermakna bahwa pemeriksaan pra-peradilan hanya dapat menunda dimulainya pemeriksaan pokok perkara jika perkara pokok dilimpahkan pada saat proses pra-peradilan sedang berlangsung. Namun jika pokok perkara telah dilimpahkan ke pengadilan, baru kemudian permohonan pra-peradilan diajukan satu persatu menggunakan pasal 160 ayat 3, maka hal itu harus dianggap sebagai penyalahgunaan prosedur hukum. Menimbang bahwa tindakan pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan terkait penetapan tersangka setelah pelimpahan perkara dan setelah pra-peradilan pertama mencapai tahap kesimpulan adalah bentuk nyata upaya untuk menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Menurut hakim, upaya ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan pra-peradilan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon sudah tidak relevan lagi sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 89, pasal 160 ayat 3, pasal 163 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan peraturan undang-undangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2026 oleh Ketua Darmawan Esa, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Baik. Ya. Sebentar ini baterai saya habis ya. Oke ya, sekarang kita mulai nih. Aduh, ya berapa menit ini tadi ya? Hakim berbicara 20 menit, padat sekali pembicaraannya. Dan saya sudah berikan post tadi di awal ya, bagaimana hakim ini sudah mengatakan dia tidak mau melihat fakta. Meskipun dikatakan tidak mau melihat seluruh bukti yang ada.
Ya kalau tidak mau dilihat seluruh, bagaimana kalau misalkan yang tidak dilihat itu pada akhirnya adalah yang paling penting, yang paling bisa menentukan putusan kan? Jadi tidak melihat sebagian itu sama saja dengan tidak melihat keseluruhan. Kalau di dalam persidangan itu tidak boleh, hakim itu harus melihat semua fakta persidangan. Hanya saja memang hakim sudah tidak mau melihat faktanya. Hakim ingin beralih kepada penafsiran putusan MA mengenai kewenangan pra peradilan. Nah, makanya ya tadi nih salah satu pertimbangan si hakim itu sebentar. Di sini nih. Ya. Hakim tidak dalam wewenang untuk mengabulkan permohonan. Dan ini dikhawatirkan akan menutup hak ya, bukan terhadap tersangka ini tadi, terhadap pemohon. Jadi, kenapa hakim itu kembali kepada putusan MA, kepada penafsiran putusan MA, karena hakim melihat ada hak pemohon, dalam hal ini adalah Joko Widodo, untuk mendapatkan kepastian hukum. Jadi fakta-fakta persidangan sebaiknya tidak dilihat. Itu sudah jelas. Nah, makanya ya posisi ini jelas akan dilematis bahkan bagi hakim itu sendiri, karena hakim sudah menerima pra peradilan yang pertama. Makanya di menit ke-58 tadi hakim menoleh kembali, melihat kembali putusan pra peradilan yang pertama, yaitu penangkapan. Karena ini memang akan dilematis. Kenapa yang sekarang dikatakan menunda-nunda tetapi pra peradilan yang pertama diterima, kan begitu? Nah, si hakim bawa-bawa HAM, hak asasi manusia. Jadi pra peradilan yang kemarin ada urusannya dengan hak asasi manusia, begitu. Sedangkan pra peradilan yang ada sekarang itu urusannya dengan pokok acara. Itu kata si hakim tuh. Kemudian yang kedua ya, hakim melihat bahwa tidak bisa parsial. Apa-apa yang didakwakan itu gugat di pra peradilan. Jadi jangan satu-satu. Itu kan ada fitnah, pencemaran nama baik, kemudian ITE. Jangan satu-satu, semuanya kalau mau, begitu. Itu kata si hakim. Sehingga ya gestur akan menguji satu-satu dakwaan di persidangan itu adalah upaya untuk mengulur waktu, kata si hakim itu. Yang mana seharusnya hakim tidak melihat seperti itu. Ini hakim kan harusnya melihat di persidangan. Sedangkan strategi akan menguji satu-satu itu ada di luar persidangan. Itu adanya di media, adanya di berita. Lah kenapa si hakim mengambil ini tidak bisa parsial? Kenapa? Dibisikin sama siapa hakim? Woi, nggak boleh kamu itu melihat apa yang di luar persidangan, tidak boleh. Ya gimana sih? Ini tidak bisa parsial. Siapa juga yang mau mengajukan nanti parsial satu-satu diuji? Siapa yang memberikan itu? Siapa yang memberitahukan hal itu? Ya, hakim kok nonton berita kemudian isu-isu yang ada di berita dijadikan pertimbangan putusan, kan on itu, ya. Nah, makanya hakim secara nyata mengatakan pra peradilan pertama beda dengan pra peradilan kedua. Ya, untuk keluar dari kebingungan si hakim itu sendiri. Makanya ya si hakim mengatakan kenapa pada akhirnya nih ditolak. Sudah jelas karena ditolak, tadi kita dengar. Kenapa ditolak? Karena tidak menggunakan pra peradilan saat jadi tersangka, begitu, belum terdakwa. Kemudian maka dari itu karena Roy Suryo tidak mengajukan pra peradilan sebelum P21, hakim berpendapat. Coba lihat bahasanya hakim berpendapat. Nggak ada fakta-fakta, nggak ada. Hakim berpendapat Roy Suryo sudah siap untuk ke pokok perkara. Kemudian ada lagi pengadilan pokok perkara lebih berkualitas, kata si hakim. Ya, makanya kalau mau nanti ke pengadilan pokok saja karena itu lebih berkualitas. Dan pendapat hakim ini mengatakan, si hakim mengatakan nih, jika sudah masuk pokok perkara maka pra peradilan harus dianggap menunda-nunda nih. Ya, jika sudah masuk pokok perkara maka pra peradilan harus dianggap penunda-nunda. Mana pasalnya ini?
Ini bukan kepastian hukum, ini murni dianggap menunda-nunda. Ini harus bahasanya, harus dianggap menunda-nunda. Ini murni asumsinya hakim. Yang mana jelas tadi dikatakan pada menit 50-an itu bahwa putusan MA ini yang namanya pra-peradilan itu tidak gugur saat masuk pokok perkara. Tidak gugur. Gugur apabila sudah masuk persidangan, bukan dilimpahkan kepada pokok perkara. Ya, ini mah hakim jelas-jelas apa? Menentang putusan yang sedari awal dia pakai untuk menerima pra-peradilan ini. Persidangan pra-peradilan ini menerima pra-peradilan yang dimohonkan oleh Roy Suryo karena ada putusan dari Mahkamah Agung itu. Tetapi dia itu melakukan penolakan terhadap permohonan Roy Suryo dengan secara eksplisit, saya katakan ya, menentang putusan MA itu dengan cara ditafsirkan sebaliknya. Gila ini, udah gila. Gila ini udah ya. Nah, baik. Jadi ya kesimpulannya apa? Kesimpulannya satu. Dari ini fakta sudah ya, kesimpulannya satu, fakta-fakta persidangan tidak dilihat oleh hakim. Itu omongan si hakim sendiri. Itu fakta pertama. Fakta kedua, apa? Berita-berita yang ada di luar persidangan dipakai oleh hakim untuk menjadi pertimbangan putusan. Itu yang kedua. Yang ketiga, pernyataan eksplisit dari penetapan atau dari ketetapan Mahkamah Agung itu secara nyata ditolak oleh pemahaman hakim atas kata-kata yang eksplisit itu. Sehingga kesimpulannya apa? Ini adalah putusan sesat. Ya. Apakah kita menerima? Ya nerima dong, mau gimana lagi? Ya nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman sekali lagi, ini sudah termul. Termul mudah-mudahan cepat binasa. Dan Anda yang bukan termul, jangan putus asa. Kita kawal terus ya, sampai mana? Karena suatu saat kebenaran itu, dia akan menang suatu saat. Lama, ya. Nabi Nuh nunggu 1400 tahun. Nabi Muhammad SAW nunggunya 23 tahun. Padahal Nabi terakhir itu ya. Nabi Musa itu, itu lama juga itu ya. Hampir 40 tahun lebih lah, di altinya saja 40 tahun lebih. Lama kemenangan mau menang itu. Jadi bersabar, semangat, berdoa. Mudah-mudahan termul itu binasa. Dan untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.